Ramadan bersama Al-Iman, belajar ikhlas, belajar sabar. Semoga setiap ilmu yang dikaji menjadi amal cahaya abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ibarat untayan mutiara yang menghias kalung, syukur adalah penghias rasa yang paling indah dalam batin manusia. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tak pernah lelah melimpah rahmat-Nya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, memperbaiki diri, dan kembali bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Merajut rasa persaudaraan dan menjalin hati dalam kesempatan ini, kita berkumpul bukan sekedar untuk hadir bersama, tetapi untuk saling mengingatkan dan belajar bahwa setiap proses punya waktunya, dan setiap langkah sekecil apapun bernilai. Semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa iman kita belum cukup kuat, ibadah kita belum sempurna, dan perubahan diri terasa berjalan terlalu lambat. Kita ingin segera menjadi lebih baik, namun lupa bahwa setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah memahami setiap langkah kecil yang kita ambil dalam perjalanan iman. Allah tidak menuntut kita untuk langsung sempurna, tidak pula membandingkan kita dengan orang lain. Setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, tetap bernilai di hadapannya. Belajar pelan-pelan dalam beriman bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pertumbuhan yang sangat manusiawi. Sebab iman tidak tumbuh dengan paksaan, tetapi dengan kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk terus melangkah meski perlahan. Selama kita tidak berhenti berusaha dan terus mendekat kepada Allah, maka setiap langkah itu adalah kemajuan. Dari sini kita belajar bahwa iman bukanlah tujuan yang harus segera digapai, melainkan perjalanan yang dijalani dengan kesadaran dan kesabaran. Iman tumbuh seiring langkah-langkah kecil yang terus kita jaga, dari niat yang diluruskan, doa yang dipanjatkan, hingga usaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Meski perlahan, setiap hati terus terhubung kepada Allah, iman itu akan menguatkan dengan sendirinya. Sebab iman tidak lahir dari keterpaksaan, melainkan dari ketekunan untuk terus mendekat dan berserah. Iman tidak tumbuh dalam semalam. Ia bertumbuh melalui usaha, doa, dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dalam ayat ini mengatakan, bersungguh-sungguh tidak selalu berarti melakukan hal besar, tidak selalu tentang sesuatu yang terlihat oleh banyak orang atau mendapatkan pujian. Dalam kehidupan sehari-hari, kesungguhan justru sering hadir dalam bentuk yang sederhana dan terus diulang. Menjaga sholat, menahan emosi, memperbaiki niat, serta tetap berusaha meskipun sering jatuh adalah contoh nyata dari kesungguhan itu. Dalam prosesnya, wajar jika saja kita merasa lelah atau merasa belum cukup baik.
Namun, selama kita tidak berhenti berusaha dan terus ingin memperbaiki diri, maka itu sudah termasuk bentuk kesungguhan di jalan Allah. Allah tidak menuntut kita sempurna, tetapi Allah melihat usaha dan niat yang terus dijaga. Salah satu bentuk usaha yang sederhana namun besar pengaruhnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya menambah pahala, tetapi juga menenangkan hati. Ayat-ayat Al-Quran mampu menghadirkan ketenangan dan menguatkan kembali dalam langkah kita. Dalam perjalanan iman, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, ada yang pula masih belajar, bahkan ada yang belum bisa sama sekali. Namun keterbatasan itu tidak membuat seseorang jauh dari Allah. Selama ada niat untuk belajar dan mendekat, setiap usaha tetap bernilai ibadah. Man qara'a al-harfa min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa satu huruf dalam Al-Quran saja bernilai 10 kebaikan, maka membaca pelan-pelan terbata-bata atau baru 1-2 huruf pun tetap bernilai di sisi Allah. Waladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajron. Yang artinya orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata serta merasa kesulitan, maka baginya 2 pahala. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersungguh-sungguh dalam hal kecil, terus menjaga sholat, memperbaiki diri, dan meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Meskipun sedikit, karena dari kesungguhan yang sederhana itulah iman tumbuh dan hati menjadi lebih tenang. Rasulullah SAW pun bersabda, "Ahabul amali ilallahi adwamuha wa in taqala." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Dalam hadis ini menenangkan hati kita karena Allah tidak menuntut kesempurnaan yang berat, melainkan keikhlasan yang konsisten. Allah lebih mencintai langkah kecil yang terus dijaga daripada semangat besar yang hanya hadir sesaat lalu padam. Dari sinilah iman bertumbuh bukan dari banyak amal yang kita pamerkan, tetapi dari kebiasaan baik yang kita pelihara dengan sabar. Sedikit demi sedikit, amal yang istiqomah akan membentuk hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih kuat, dan iman yang lebih kokoh. Sehingga Ramadan hadir sebagai waktu terbaik untuk bertumbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadana alladzina anzala fil Qur'ana hudan linnas." Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bukan untuk memberatkan. Ia membimbing langkah kita satu persatu sesuai dengan kemampuan dan kesiapan hati masing-masing. Oleh karena itu, Ramadan bukan tentang siapa yang paling banyak ibadahnya, tetapi siapa yang paling bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Di bulan inilah kita belajar pelan-pelan menata hati yang sempat lelah, meluruskan niat yang mungkin menyimpang, dan menguatkan iman yang sempat melemah. Kita belajar bahwa proses lebih penting daripada pencapaian yang tergesa-gesa. At-ta'ani minallahi wal ajalatu minasyaitan. Ketentraman atau tidak tergesa-gesa itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa ketika kita memilih bersabar dan melangkah pelan. Sesungguhnya kita sedang berjalan dengan cara yang Allah ridhoi. Mari kita jalani Ramadan ini tanpa membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan imannya masing-masing. Cukup bandingkan diri kita hari ini dengan diri yang kemarin. Selama masih ada usaha untuk menjadi lebih baik, sekecil apapun itu, maka disitulah iman sedang bertumbuh. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap langkah kecil kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan Ramadan ini tidak hanya selalu sebagai rutinitas tahunan, tetapi benar-benar membekas dalam sikap, tutur kata, dan akhlak kita setelahnya. Akhir kata, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus belajar dengan rendah hati, terus bertumbuh dengan kesabaran, dan tidak pernah berhenti berharap pada rahmat-Nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.